Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Fitria Widianti dengan NPM 21310500077. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Ibu Willia Novi Aryani SUDMA. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Fitria Widianti yang akan menemani sesi konseling Kakak pada hari ini. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya Kak? Nama saya Silva Amalia. Kalau boleh tahu Kakak udah pernah konseling belum ya Kak? Belum pernah sama sekali, Kak. Kalau gitu, boleh nggak sih Kak ceritain gimana permasalahan Kakak? Permasalahan saya mengingat belakangan ini banyak berita tentang bunuh diri. Nah, saya juga pernah di posisi ini. Permasalahan awal Kakak yang menyebabkan Kakak berpikir untuk bunuh diri? Karena di situ posisi saya lagi di titik terendah. Setelah pergian ibu saya, nah itu saya merasa sangat kesepian banget, sangat kehilangan banget, sehingga membuat saya tiba-tiba jadi sedih, tiba-tiba nggak mau ketemu orang sama sekali. Nah sebenarnya banyak rencana ya sama ibu buat rencana mau ke Jawa, rencana mau liburan, cuma semua itu gagal karena tiba-tiba ibu gua sakit. Nah di situ juga banyak pesan-pesan beliau, tapi di situ gua masih nggak mudeng karena itu benar-benar pesan terakhir dari dia. Nah pas itu kondisi dia benar-benar drop banget, dia kayak apa ya, jiwanya masih kuat, cuma badannya lemah. Nah di situ benar-benar lemah, jadi dia harus ke dokter. Pas di dokter dicek, benar-benar udah drop banget, dan malam itu juga harus dibawa ke RS. Nah setelah dibawa ke RS, diurusin segala macam, 3 hari kemudian pulang ke rumah. Tapi kondisinya malah tambah drop. Nah setelah seminggu pulang dari RS, kembali lagi ke RS untuk berobat jalan. Nah itu lagi berobat jalan, lagi nunggu antrian, tiba-tiba dia pingsan, langsung koma. Setelah 2 jam koma, beliau meninggal. Nah di situ posisi gue masih biasa aja, kayak oh ya udah mak gue meninggal, ya udah mau gimana gitu kan, kayak gue masih nggak sedih gitu ya, orang-orang pada nyabarin, cuma gue masih biasa aja kan, karena mungkin kehilangannya belum kerasa kan, jadi ya masih biasa aja, kayak ya udah mak gue meninggal, mau gimana, gue mau nangis pun juga dia nggak bakalan bangun lagi kan. Nah setelah dimakamkan, nah malamnya itu baru nggak tahu kenapa dan gue udah merasa biasa banget, tapi nggak tahu kenapa kayak kita tantrum sendiri, nangis sedih banget, padahal kita udah merasa biasa banget. Nah dari situlah mulai sedih, keinget misalkan kita bangun tidur biasa udah ada sarapan, itu udah nggak ada lagi yang buatin. Biasa pulang sekolah teriak-teriak manggil ibu, itu udah nggak ada lagi suaranya. Namun setelah 2 tahun kemudian bapak saya menyusul. Nah itu nambah bikin saya lebih down lagi. Nah, sebelum kepergian bapak saya, di situ bapak saya juga merasakan kesedihan yang mendalam setelah kepergian ibu saya. Bapak saya mengalami sakit, abang saya mengalami sakit juga. Nah di situ bapak saya dirawat di RS. Nah yang menemani di RS cuma saya sendiri. Saya juga nggak tahu hidup saya bisa ada di posisi ini. Saya mengurus semuanya sendirian. Nah terus setelah bapak gue meninggal itu belum 40 hari. Nah di situ gue bener-bener lagi down banget. Nah sedangkan pasangan gue aja nggak ada support system yang ke gue, padahal itu gue lagi down banget. Tiba-tiba kita nggak chatan selama seminggu, gue langsung bilang ke dia kita udahan.
karena menurut gua kita udah nggak sehat lagi hubungannya. Nah setelah gua udahin situ dia nggak terima, dia minta kasih saya kesempatan. Nah terus saya juga bilang, ya saya juga masih sayang sama kamu. Ya udah saya kasih kesempatan. Nah setelah udahan semalaman itu saya nggak tidur. Badan ini tidur terlentang, cuma mata kita ini yang masih bisa melek. Terus juga kuping ini masih ngedengar sampai subuh begitu. Setelah 3 hari udahan sama dia, saya merasa kangen banget. Kok bisa ya, masih nggak nyangka kayak gue udahan apa belum sih, tapi posisinya di situ dia belum bilang iya, berarti belum udahan kan. Nah setelah 3 hari putus, saya datang ke rumahnya, saya nekat karena saya saking kangennya sama dia. Saya datang terus dia nggak nerima kedatangan saya. Terus itu saya bilang sama dia, kak kita belum udahan kan? Terus dia bilang, wah kamu sendiri yang bilang kalau kita mau udahan. Iya tapi kakak belum bilang iya kan? Kalau belum bilang iya berarti kita belum udahan. Nah kan kamu sendiri yang mau udahan, berarti kalau saya bilang iya, nah iya baru udahan. Ya udah saya bilang iya, kata dia. Di situ udah ya bener-bener udahan. Saya mau nangis tapi malu banget karena di situ ada keluarganya. Di situ posisinya keluarganya nggak ada yang tahu kan, karena baru 3 hari udahan. Udah setelah itu saya pulang ke rumah, kayak kita jalan ini kayak nggak nampak, kayak terbang gitu, kayak ombak ambing, kayak kok gue bisa ya sampai di posisi kayak gini, yang gue tuh nggak pernah ngebayangin kayak begini. Berarti posisi kakak pada saat itu sudah ditimpa dari kehilangan ibu, lepas itu kehilangan ayah, habis itu harus kehilangan orang yang kakak cinta sendiri, pacar kakak. Menurut aku benar sih apa yang udah kakak bilang, kalau emang hidup itu memang harus dijalanin aja. Dan aku ngeliat kondisi kakak sekarang juga, kakak sudah bisa menerima itu dengan baik. Dan aku harap kakak tidak teringat-ingat lagi sih tentang hal itu.